Halo Sobat USU, kembali lagi di UCAS USU Podcast yang hari ini episodenya ataupun edisinya berbeda dengan UCAS yang biasanya. Kenapa? Karena UCAS hari ini kita langsung di Desa Sempajaya, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Langsung kita akan bertemu dengan teman-teman yang sedang melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata, yang sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan nih teman-teman kita yang sedang melakukan pengabdian KKN di Desa Sempajaya, Kabupaten Tanah Karo. Yang pertama kita akan panggilkan Kak Erika dari kelompok 124. Oke, saya terkejut nih, Kak Erika udah tiba-tiba ada di sini. Kita panggilkan yang kedua, ada Bang Zari dari kelompok 125. Oke. Juga sama munculnya tiba-tiba udah hadir di sini aja. Kita tes yang ketiga, apakah juga akan muncul dari atas atau dari bawah nih ya. Kita lihat. Yang ketiga ada Bang Alfi dari kelompok 126. Halo. Oke, rupanya sama juga muncul tiba-tiba. Ini ada kekuatan masing-masing gitu ya setelah belajar di sini gitu ya. Ada Oke. kegiatan dari Ronaldo. Oke. Oke, kayaknya udah lama nggak su nih kayaknya nih ya. Iya. Tapi sebelum kita mulai podcastnya, kita akan main game sebentar. Kayaknya teman-teman lagi pada tegang semuanya. Mungkin udah capek, lelah 2 minggu. Dingin ya lebihnya. Jadi kita hangatkan melalui games ya. Oke, kita tes. Coba jadi di sini games ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, tapi sifatnya ini seperti cerdas cermat. Jadi siapa yang cepat angkat tangan dia yang jawab duluan. Gimana teman-teman, ready? Siap. Ready ya? Pasti ya, harus ready dong ya. Siap. Oke, kita mulai. Yang pertama, dari pertanyaannya mungkin agak mudah nih. Zona waktu untuk daerah Papua. Oke, silakan. Waktu Indonesia Timur. Oke, waktu Indonesia Timur. Kalau saya tanyanya zona waktu untuk Palangkaraya? Silakan. Waktu Indonesia Tengah. Oke, benar rupanya. Sebenarnya itu nggak ada dalam pertanyaan sebenarnya. Tapi saya coba untuk tes aja. Oke, kita next. 1 Oktober baru kita lewati. Itu diperingati sebagai hari? Hari Kesaktian Pancasila. Oke, jawabannya benar. Kita agak sedikit ribet ya, tapi nggak apa-apa ya. Walaupun kita geser-geser mic ya, kita enjoy aja. Tadi IPS lah pertanyaannya. Saya coba pertanyaan yang matematika. Oke, matematika. Ini ketahuan nih yang matematikanya dulu nilai rapotnya merah nih. 6 ditambah 4 dikurang 7 dikali 0. Jawabannya? 0. Kayaknya jawabannya masih kurang benar nih. Coba dihitung lagi nih. 6 ditambah 4 dikurang 7 dikali 0. 10. Oke, jawaban yang benar adalah 10. Oke, next. Ini kalau nggak tahu keterlaluan sih ya, Sobat USU ya. Saya akan tes pertanyaannya. Nama Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju. Nadiem Makarim. Oke, Nadiem Makarim. Kalau sempat salah, berarti teman-teman udah keterlaluan. Karena program teman-teman ini dicetuskan oleh Pak Nadiem Makarim. Oke, sepakat ya. Nah, yang terakhir nih, teman-teman kan sedang ada di Tanah Karo. Tapi teman-teman tahu nggak kalau yang membangun pertama kali ataupun pendiri dari Kota Medan itu dari Tanah Karo? Siapa sih namanya? Guru Patimpus. Oke, ternyata teman-teman ini sudah banyak pengetahuannya mengenai kebudayaan dan juga sejarah yang ada di Tanah Karo itu sendiri. Oke, itu tadi untuk latihan aja biar teman-teman rileks. Kayaknya masih pada tegang. Baru ini masuk ke Nah, ini yang masuk. Yang tadi masih mukaddimah. Ini baru yang benernya. Oke, ready ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, tadi saya sempat dengar kalau teman-teman itu menyebutkan nama fakultas, jurusan, sama yang terakhir tadi ada menyebutkan program. Berarti artinya dari ketiga teman-teman ini memiliki program yang berbeda, benar ya? Benar, betul. Boleh nggak sih dibantu kita dan teman-teman Sobat USU yang di rumah itu untuk paham program yang teman-teman jalankan itu apa aja sih? Mungkin dari abang yang paling ujung boleh? Kalau dari kelompok 126 itu berfokus pada tema pendidikan ya Bang ya. Jadi kami itu mengajar ke sekolah bersama anak-anak. Kami juga punya program itu workshop untuk orang tua. Karena kami nilai di Sempajaya ini orang tuanya itu kurang peduli tetap terhadap pendidikan anak-anaknya begitu. Anak, iya. iya. Jadi kami
adakan workshop untuk meningkatkan kepedulian orang tua tersebut. Kami juga punya program itu transfer of teknologi. Jadi kami menilai di Desa Sempajaya ini mempunyai kekurangan terhadap pengetahuan teknologi gitu. Kami membantu dalam pengenalan hardware maupun software gitu. Juga kami juga punya program tanaman vertikultur gitu yang memanfaatkan itu seperti botol bekas atau peralon sebagai wadahnya gitu, Bang. Untuk Jadikan wadah tanaman tersebut gitu, dijadikan Bang. sebagai wadah tanaman. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah sebelumnya itu sudah pernah survei terlebih dahulu sehingga tahu masalah di masyarakat itu ini nih, makanya kami milih temanya pendidikan gitu. Ya. Jadi sebelumnya itu kami sudah survei gitu ke sekolah gitu, kepada guru, kepada kepala sekolah yang rata-rata mereka mengatakan kepedulian orang tua itu kurang terhadap anak-anaknya untuk sekolah gitu. Karena mereka lebih baik membawa anaknya itu ke ladang gitu. Oh, ke ladang langsung untuk kerja gitu ya, dibandingkan untuk ke sekolah untuk pendidikan. Iya, jadi gitu. kami tertarik mengusung tema pendidikan tersebut, Bang. Artinya teman-teman melihat bahwa pendidikan sangat penting. Sangat penting. Dan adik-adik sedang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk pendidikan tersebut, begitu ya. Makanya jadi dasar pengambilan tema pendidikan. Oke. Itu tadi temanya pendidikan. Boleh kita bergeser? Boleh. Kalau kami di kelompok 125 itu fokus kami di bidang badan usaha milik desa. Jadi di program kami itu, Bang, dia memang karena kami menilai sebelumnya di Desa Sempajaya ini memang memiliki potensi yang sangat bagus untuk bidang badan usaha milik desanya. Namun badan usaha milik desa di Desa Sempajaya ini belum maksimal. Potensinya. Jadi seharusnya dengan adanya badan usaha milik desa itu bisa membantu pendapatan desa bisa lebih meningkat dan bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di desa ini. Tapi bentuk program teknisnya yang akan dikerjakan sama teman-teman itu apa sih? Kalau untuk bentuk program teknis itu kami lebih fokus kepada pengembangan pupuk, Bang. Kami jadi mencoba membantu masyarakat di sini menciptakan pupuk yang baru, organik. Kemudian kami coba membantu ibu-ibu PKK di desa ini untuk membuat sabun cuci tangan. Oh, oke. Sabun cuci tangan yang homemade ya, buatan dari rumah. Jadi ya. Dari masyarakat desa bisa mengembangkan industri kecil-kecilan gitulah, Bang. Selain itu kami juga fokus juga di bidang kami coba bikin konten creator gitu dari desa ini gitu, Bang, melalui YouTube gitu. Untuk mengembangkan eksistensi dari desa itu. Betul. Oke. Jadi dari hasil program kami tadi, setelah semuanya terjaring, setelah semuanya selesai programnya, sudah dibuat tadi sabun cuci tangan, pupuk, kami coba lagi masukkan program-program itu kepada di dalam channel YouTube gitu. Di channel itu udah terlaksana atau nunggu semua program selesai dulu? Masih menunggu program selesai dulu, Bang. Jadi masih dalam pengembangan lagi. Itu nanti rencananya yang diajari emak-emaknya gitu yang pakai TikTok atau gimana nih? Kalau untuk yang diajarin itu mungkin lebih kepada masyarakat secara umum gitu, Bang. Jadi gimana mungkin dari Desa Sempajaya gitu bisa apapun yang mereka buat, apapun yang mereka ciptakan, mereka bisa mengembangkannya lagi gitu di bidang di bidang bisnisnya gitu lah. Di bidang bisnisnya. Betul. Jadi yang paling penting dari program teman-teman kelompok berapa sih tadi namanya? 125. 125 bagaimana meningkatkan pendapatan dari desa itu sendiri. Betul. Tapi hasil dari kerja mereka juga. Betul. Begitu ya. Lebih fokusnya kepada badan usaha milik desa. Badan usaha ada di milik Desa Sempajaya ini. Oke, sip. Saya bergeser ke Kak Erika, pertanyaan yang sama, program yang disuguhkan teman-teman dari kelompok Kak Erika kepada masyarakat itu apa sih? Boleh dijelaskan? Jadi saya dari kelompok 124. Di sini kelompok kami berfokus di bidang pariwisata. Jadi di kelompok kami itu ada namanya pemugaran rumah adat. Jadi kalau abang-abang tahu di desa ini tuh ada rumah adat di Dusun 1. Itu udah cukup lama terbengkalai dan tidak ada yang ngurus. Jadi kami di sini berinisiatif dari kelompok kami melakukan pemugaran rumah adat tersebut. Selanjutnya kami ada program membuat website untuk desa tersebut. Jadi di desa ini tuh sebelumnya belum ada website. Sampai detik hari ini tuh belum ada website. Jadi kami berinisiatif dari kelompok kami membuatkan website untuk desa tersebut agar desa tersebut bisa memasukkan juga bisa memasukkan
konten-konten mereka apa saja yang sudah mereka buat. Kayak misalnya pariwisata. Sebenarnya pariwisata di daerah Sempajaya tersebut tuh cukup banyak. Tapi karena kekurangannya platform media sosial, sepertinya banyak terhambat. Salah satunya tuh di desa ini tuh nggak ada website. Jadi kelompok kami berinisiatif untuk membuat website untuk desa ini gitu. Sama pembugaran rumah adat. Pembugaran rumah adat itu kami kayak ngecat ulang rumah adat tersebut, membersihkan halamannya, membuat taman. Pokoknya kami tuh mempercantik rumah adat tersebut. Karena so far rumah adatnya udah kayak sudah tidak terurus dan tidak layak lah bisa dibilang. Padahal itu bisa menjadi salah satu potensi di desa tersebut, karena dari 9 desa dulu tuh setiap dusun tuh memiliki satu rumah adat. Tetapi karena sudah lama terbengkalai, cuman ada tinggal satu rumah adat di desa Sempajaya, yaitu di dusun 1. Jadi kami dari kelompok 124 membuat program pembugaran rumah adat gitu. Oke, itu dia Sobat USU tadi udah dijelasin sama teman-teman program-program yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan sampai akhir KKN ya. Boleh tahu udah berapa hari sih di sini di desa ini? Sudah ada 2 minggu lebih ya, dan akan ada di desa ini sampai akhir bulan Oktober. Sampai akhir bulan Oktober. Artinya sudah mendekati sih sebenarnya. Artinya teman-teman udah harus push terus program-programnya supaya bisa dijalankan. Tapi yang namanya program, yang namanya KKN itu kan ke masyarakat tuh. Teman-teman bertemu langsung dengan masyarakat. Punya niatan yang baik memang benar. Tapi apakah respon masyarakat itu juga sama dengan teman-teman nih menerima niatan baik untuk melakukan pengabdian tersebut? Boleh mungkin seperti apa? Kalau respon dari masyarakat sekitar itu cukup baik ya Bang ya. Mereka cukup menerima apa yang kita kerjakan tuh desa itu, karena untuk kebaikan mereka juga gitu. Juga mereka itu memfasilitasi gitu Bang, seperti cangkul ataupun bahkan peralatan tidur kami juga mereka sediakan. Disediakan ya. Mereka meminjamkan selimut, bantal, artinya tikar. sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dianggap seperti keluarga sendiri, Bang. Ya. Di sini apakah ada seperti orang desa yang memang selalu berhubungan dengan kalian untuk bimbing kalian gitu ada? Kalau orang desa itu ada Bang, perangkat desa namanya Pak Haryanto. Dia selalu membimbing kami dalam setiap kegiatan kami juga gitu Bang. Artinya selalu berkomunikasi dengan beliau untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang ada. Tapi kalau dari kelompok lain apakah merasakan yang sama? Karena pasti di dusun yang berbeda atau dusunnya sama? Dusun yang berbeda dan tidak ada problem ya. Semua masyarakat itu menerima dengan baik. Oke. Tapi dengan masyarakat yang menerima itu dampak positifnya itu apakah bisa teman-teman implementasikan dalam berapa hari itu? 35 hari ya kurang lebih ya. 35 hari atau sebenarnya masih kurang sih Bang gitu. Gimana tuh? Sebenarnya kalau menurut saya 35 hari itu merupakan waktu yang cukup Bang. Karena dari hasil pengembangan program kami itu bukan ini sih Bang, yang bukan efek secara langsung yang coba ditinggalkan, tetapi bagaimana supaya masyarakat di desa ini bisa lebih terbentuk gitu untuk memahami program yang sudah kami jalankan dan kemudian mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat desa Sempajaya ini Bang. Oke. Tapi dengan masing-masing program yang sudah ditetapkan, baik ada pariwisata, ada pendidikan dan juga BUMDes. Tapi kan latar belakang teman-teman ini beda. Ada yang hukum, yang mungkin nggak berkaitan dengan ketiga hal tadi, pariwisata. Itu ada problem nggak yang dirasakan teman-teman? Kalau saya dari Fakultas Hukum, sebenarnya problemnya karena saya juga menjalankan program BUMDes gitu kan Bang di kelompok kami. Problemnya itu lebih kepada kami coba membaca gitu. Kami mencoba mencari tahu dulu di awal apa sih yang jadi problem hukum di Desa Sempajaya ini. Tapi sempat melakukan itu ya, observasi dulu terlebih dahulu kami ya. melakukan observasi di awal, tapi kemudian alhamdulillahnya dibantu dengan perangkat desa yang terutama itu ada Pak Haryanto Tarigan. Alhamdulillahnya kami dapat jadi lebih tahu nih Bang, apa sih problemnya.
Contoh kalau misalnya problem hukum di Desa Sempajaya itu, Iya. karena kami fokus di bidang ekonomi, Ah, di bidang BUMDesnya, kami jadi lebih tahu bahwa selama ini mungkin di Desa Sempajaya itu untuk urusan administrasi hukum dalam bidang BUMDes itu masih kurang gitu bang. masih perlu untuk ditingkatkan Betul. lagi ya. Jadi kami coba masuk ke permasalahan itu melalui seminar gitu lah bang. Lebih kepada penyuluhan Disosialisasikan, hukum. Betul, dikasih hukum. penyuluhan. Jadi kami coba dalam penyuluhan hukum itu kami coba lebih fokus kepada administrasi BUMDes supaya hasil daripada BUMDes yang ada di desa ini lebih bisa dimanfaatkan secara keseluruhan, begitu sih bang. Artinya walaupun bidang keilmuan latar belakangnya itu tidak sesuai dengan program kerja, Ya. tapi masih tetap untuk bisa diimplementasikan ya keilmuan itu ya. Tidak menjadi masalah lah begitu ya. Karena kalau menurut saya dan teman-teman di sini mungkin masing-masing dari kami itu dari jurusan yang berbeda, dari fakultas yang berbeda, tapi tetap ada gitu bang unsur yang bisa dikembangkan dalam kehidupan masyarakat Ya. di desa ini yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Yang bisa kita kasih kontribusi lah untuk masyarakat ya. Ya. Jadi artinya teman-teman merasa sangat menarik kegiatan KKN ini karena bisa mengimplementasikan ilmu yang selama ini didapatkan ya benar ya. Tapi teman-teman mengalami culture shock nggak? Artinya kan yang selama ini mungkin ada di rumah atau di kehidupan kampus yang tidak berhubungan dengan masyarakat begitu. Ketika terjun langsung ke masyarakat, merasakan culture shock nggak? Merasakan terkejut nggak dengan ketemu dengan warga asli gitu, bukan lagi dosen tapi ketemu warga asli. Ada cerita nggak? Ada hambatan yang dirasakan? Boleh silakan. Sebenarnya sih kalau untuk culture shock sih lebih ke nggak ada sih bang. Soalnya memang dari kelompok kami itu basicnya memang mereka itu suka ngomong sama warga, suka bertemu dengan orang-orang baru. Jadi kalau untuk culture shock sih di kelompok saya nggak ada sih. Tapi cuman kayak misalnya biasalah kan kadang orang suka hilaf tuh kan, agak-agak ngomong kotor kayak agak kaget gitu kan, nggak terbiasa gitu kan, ya gitu sih sebenarnya nggak ada sih namanya culture shock, karena menurut kami pribadi sih warganya baik-baik dan warganya tuh humble, enak diajak berdiskusi, enak diajak bertukar pikiran juga gitu, iya kooperatif, jadi ya so far sih aman-aman aja sih kalau masalah culture shock di sini. Kalau teman-teman yang lain ada ngerasain sesuatu mungkin culture shock yang nggak terbiasa nih gua nih gitu misalnya nih yang biasanya diam-diam aja rebahan di kamar di kos gitu kan tiba-tiba harus ketemu masyarakat gitu gimana? Kalau dari kelompok kami sendiri bang, kalau culture itu beneran nggak ada ya bang ya, karena warga-warga sekitar juga ramah gitu. Kami juga mendekatkan diri juga enak gitu bang. Kami Masuk juga ke masyarakat masuk ya. ke masyarakat. Kebetulan anggota-anggota kelompok 126 ini juga orangnya suka berbincang gitu bang, suka berbincang dengan masyarakat luas gitu untuk mengobservasi apa-apa saja kekurangan ada di desa itu bang gitu. Palingan kalau yang terkejutnya cuacanya kali ya bang ya, Cuacanya dingin ya, yang iya. biasa di Medan panas mungkin Iya, ya. tidur harus kayak gini ya. Di sini harus pakai selimut ya. Iya. Kos kaki Dapat AC gitu. alam lah ya. Ya, AC Biasanya alam. pakai kipas kan di Iya. kosan kan. Iya. Bang Zuri sendiri? Kalau saya mau ke kelompok 125 mungkin nggak mengalami masalah culture shock sih bang, tapi Ya. lebih kepada peningkatan pengetahuan Oke. daripada kelompok kami. Seperti kemarin kami diundang oleh perangkat desa oleh Bapak Haryanto Tarigan. Kami diundang ke acara adat, tepatnya sebuah pernikahan Oke. dari warga desa Sempajaya. Sudah sampai diajak acara adat Betul, seperti itu ya. betul. Oke. Kami jadi tahu bagaimana sebenarnya adat Karo gitu bang, yang ada di desa Sempajaya ini. Kami ikut Langsung menyaksikan ya, acara tersebut. Kami ikut berpartisipasi. berpartisipasi juga dalam acara pernikahan itu, membantu masyarakat yang ada di desa Sempajaya ini. Kemudian baru semalam Iya. kami juga ikut menjalankan kegiatan Maulid Nabi
Oh ya kemarin ya, Ya, pas. yang ada di Dan di Desa sini ada di Sumpajaya ini. perayaannya Ada. teman-teman ikut. Ya, kami juga ikut Aktif. menjalankan aktif, Bang. Waduh, keren. Jadi kami dari hasil itu kami jadi lebih tahu gitu bagaimana cara masyarakat di Desa Sumpajaya ini menjalankan aktivitasnya sehari-hari Ya. ataupun mengadakan kegiatan, Ya. acara dan sebagainya. Seperti itu sih, Bang. Artinya tidak ada hal yang menghambat teman-teman untuk bisa bergabung dengan masyarakat karena masyarakat juga memberikan feedback ya, welcome Alhamdulillah ya. alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kami dari kelompok 124 ntar ikut tari, ada acara pesta tahun. Betul. Ya, kami ikut berpartisipasi menari bareng mereka. Ya, diajak gabung. Seakan-akan udah warga di sini. Ya, seakan udah jadi warga lah kami di sini, bukan pendatang lah. Apalagi tadi katanya udah sampai dikasih selimut, dikasih tempat tidur begitu ya. Artinya udah memang dirasa keluarga sendirilah ya, begitu. Oke, teman-teman, yang namanya KKN ini sebenarnya apakah hanya 3 ini aja programnya atau ada program yang lain sih? Boleh bantu kita jelasin? Sebenarnya kalau untuk program inti itu kami memang fokusnya di pariwisata, Bang. Tapi ada program lainnya seperti mengajar, lalu sebenarnya bukan mengajar sih, membantu anak sekolah mengerjakan tugas mereka. Kami lebih kayak gitu, di luar jam sekolah, kami ajak mereka ke Jambur, kami ajarin mereka untuk ngerjain tugas mereka di hari Senin dan hari Selasa. Jadi di hari Senin itu satu sekolah yang berbeda, di hari Selasa juga satu sekolah yang berbeda gitu. Terus kami juga ada program kerja kerohanian, Bang. Nah, kalau untuk kerohanian tuh kami adakan di hari Jumat, itu bagi yang Muslim. Itu ada pembacaan Iqra. Lalu kalau untuk hari Minggu tuh untuk yang Kristen, kami ikut serta dalam sekolah Minggu. Nah, baru terlaksana saja tadi pagi kami ikut serta dalam program mereka sekolah Minggu, Bang. Jadi tadi selesai sekolah Minggu baru tadi datang ke sini gitu. Oke, teman-teman, saya balik lagi ke pertanyaan. Teman-teman berasal dari background yang berbeda-beda di dalam kelompoknya dan baru ketemu di sini atau sebelumnya sudah ketemu? Baru ketemu di sini. Baru ketemu di KKN ini disatukan begitu ya. Satu tim ada berapa orang sih rata-rata? 18 sama semuanya? 17. 17 Kalau dari kelompok 125 itu ada 20 orang. sampai 20 orang begitu. Artinya banyak orang, banyak kepala, banyak pemikiran begitu ya. Dan berbeda fakultas juga. Dan gitu, berbeda Bang. fakultas, beda latar belakang keilmuan. Tapi untuk mencapai kata sepakat dalam suatu apa yang mau dilakukan gitu. Itu ada problem nggak sih untuk menyatukan teman-teman yang lainnya? Chemistry-nya dibangun itu seperti apa sih? Pastinya ada sih, Bang, karena setiap orang kan memiliki pikirannya pribadi gitu kan. Pasti mereka punya pemikiran pribadi nih. Ada mungkin beberapa hal yang diusut sama ketua, mereka nggak suka gitu. Jadi kalau dari kelompok kami itu gimana caranya biar ada kata sepakat. Setiap minggu tuh kami mengadakan evaluasi kelompok. Secara rutin. Iya, secara rutin. Jadi setiap minggu tuh kami ada evaluasi kelompok. Jadi dari ketua itu juga mengasihkan evaluasi ke anggotanya balikkan juga ke ketuanya. Apa sih yang kurang dari ketuanya, apa juga yang lebih dari ketuanya gitu. Kalau dibilang pemikiran sih pasti ada sih, Bang. Pasti bakalan ada cekcok. Kalau dalam satu rumah tuh pasti bakal ada cekcok. Nggak setuju nih, ini nggak boleh, ini nggak bisa kayak gini, ini nggak bisa kayak gitu. Tapi dari kelompok 124 kami selalu berpikir, selalu berdiskusi. Setiap malam sih kami ngadain rapat, Bang. Jadi setiap malam kami ngadain rapat, pertemuan kayak ini nih, kita ada program ini nih dari balai desa nih ngaju untuk kita ngikutin program ini. Gimana ya teman-teman gitu. Jadi ya dirembukin bareng-bareng. Jadi nggak ada yang salah. Jadi nggak ada yang salah kaprah juga kan gitu. Kalau dari kelompok 124 sih so far ya tidak ada masalah, tidak ada ribut-ribut sih. Ya. Walaupun background keilmuan berbeda dan baru ketemu di sini. Apakah hal yang sama di kelompok teman-teman yang lain atau gimana ceritanya? Mungkin ada cerita yang berbeda. Kalau dari kelompok 125
memang kami di awal itu memang semua hampir semua itu tidak saling mengenal, Oke. gitu Bang. Walaupun ada bahkan yang dari satu fakultas, Tapi tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal Oke. sebelumnya. Iya. Jadi cara kami supaya lebih akrab gitu kan Bang, kami sering mengadakan games gitu. Games bareng. Kami kumpul di rumah malam-malam setelah Iya. selesai. Kami tetap mengadakan evaluasi. Begitu program kerja kami yang sudah kami laksanakan selesai, kami tetap mengadakan evaluasi. Kami juga bikin rapat, kami juga membahas program Iya. bersama-sama gitu kan Bang. Tapi setelah itu ketika kegiatan sudah selesai, sebelum waktunya istirahat, kami biasa mengadakan games. Main Gamesnya, kartu, main Uno main gitu kartu, ya. main Uno, Iya. main werewolf. Iya, Kami iya. gimana caranya supaya kelompok ini lebih kompak gitu kan Bang. Lebih keluar nih aslinya gitu kan, karena menurut kami dari kelompok 125 apa yang ada di desa KKN ini itulah siapapun yang ada di rumah itulah saudara kami gitu kan Bang. Artinya ketemu saudara baru di sini. Ketemu saudara baru, gimana caranya supaya lebih mengenal satu sama lain Iya. dan lebih akrab, Iya, sehingga iya. pada akhirnya tidak mudah terpecah belah dan Iya. tidak menimbulkan permasalahan gontok-gontokan nih di dalam kelompok gitu. Artinya memang harus kompak dalam satu Iya. tim ya, biar programnya itu bisa terlaksana. Betul Bang. Hal yang sama mungkin di kelompok 126 ya. 126. Iya. Kalau dari 126 sendiri sih Bang, tidak ada masalah dalam perbedaan pendapat ya Bang ya. Kalau kami ini dalam menyatukan chemistry, Iya. biasanya kami itu selalu makan malam bersama. Oh, Makan jadi malam. diagendakan makan malam bareng-bareng. Makan siang, makan malam bersama. Oke. Dan menariknya kalau ada yang tidak makan malam bersama, kami menenda dia. Denda. Oh, dikasih Kasih denda gitu hukuman, ya. iya. Oke. Juga kami membuat jadwal piket. Oke, ada Piket jadwal piket khusus untuk masak, cuci piring gitu. Jadi ganti-gantian. Ganti-gantian. Jadi nggak ada yang aku belum pernah, aku yang gini. Kok aku gitu. terus nih yang masak gitu, ya, aku gitu. terus yang cuci piring gitu Nah, ya. Jadi sudah Oke. terjadwal semua. Juga kalau malam hari itu kami biasanya sering nyanyi bareng. Oke. Nyanyi bareng, Berarti wajib bawa gitaran. gitar tuh ya. Bawa Oh, gitar, bawa gitar. nyanyi Oke. bareng sebelum tidur ya seperti itu. Setiap malam juga kami mengadakan rapat juga Bang. Dievaluasi. Evaluasi apa yang kegiatan setelah hari sebelumnya Iya. itu kita evaluasi gitu, apa kekurangan, apa yang perlu diperbaiki lagi gitu. Apa yang mau dikerjakan besok Kerjakan juga. besok gitu juga ya. gitu ya. Artinya teman-teman semuanya sepakat kalau chemistry team itu sangat penting ya untuk Sangat bisa penting. programnya bisa berjalan Sangat gitu ya. penting ya. Juga ada tambahan dari kelompok 124 itu kadang setiap malam ada curhat session. Ya, ada curhat session. Ini kayak satu. Jadi kami suka kumpul bareng-bareng sampai tengah malam kadang itu curhat. Gimana sih? Apa sih yang dirasain selama di sini gitu? Ada nggak sih kesel-keselnya? Pasti ya ada lah ya kan, kesel-kesel gak mungkin gak ada kan. Terus kayak misalnya ada masalah yang dipendem, kadang kan suka ada pendem aja lah dulu. Apa yang nangis-nangis gitu gak sih? Ada sering, juga, kalau sering itu juga mah ya. sering. Saya sendiri. Sampai yang nangis-nangisan gitu Iya bener. Biasalah kan cewek ya, agak perasah ya. Terus juga kita tuh suka denger lagu tiap malam, bareng-barengnya nyanyi. Terus ada games main kartu juga ada di kita. Tapi nggak sampai yang dilempari tetangga. Enggak. Enggak. Puji Tuhan belum ada. Semoga Enggak ada. Dan jangan sampai ada. jangan sampai ada. Tapi semua kegiatan dilakukan hanya untuk bagaimana chemistry team bisa terbangun begitu ya. Oke. Teman-teman, apa sih yang dirinduin nih? Kan udah 2 minggu nih di tempat orang lah, bukan di tempat sendiri. Mungkin teman-teman ada yang asalnya dari Medan ataupun dari kota lain begitu ya. Hal yang dirindukan nih dari rumah, dari kosan mungkin. Kalau yang kosan itu apa sih? Yang pastinya kayaknya hal yang paling dirindukan masakan mama ya. Nah, ikan teri mama tuh kayak agak kangen nih udah 2 minggu gitu kan. Iya, nggak nyicip gitu. Masakan mama, repetan mama juga dikangenin kan. Iya, belum lagi kayak tiap pagi harus bangun kan gitu, kayak kadang sampai sekarang ditelepon mama malahan, "Dek, bangun udah jam segini." gitu. Walaupun udah jauh Udah jauh masih kayak ada alarm pribadi gitu jatuhnya. Ya sih, paling dirinduin tuh teman-teman juga. Teman-teman kuliah, masakan mama, keluarga sih pastinya paling dirinduin. Sama rindu kamar sih. Rindu kamar ya, rebahan di kamar Iya, sendiri ya, waduh. me time. Me time Iya. sangat. Udah lama kan nggak me time, nggak nyalon tuh udah lama, udah 2 minggu gitu kan. Kayak agak kangen gitu. Iya sih. Sama karena di sini juga
Karena kan aku beda agamanya. Aku kan Hindu. Udah 2 minggu nih nggak ada tempat ibadah gitu. Jadi selalu ibadah sendiri sih di kamar gitu. Mayoritas Muslim dan Mayoritasnya kan karena Muslim Kristen. Tapi kayak hari ini aku ikut tadi ke gereja untuk ibadah gitu sih. tapi perbedaan agama tidak menjadi hal Enggak, ya? kalau untuk perbedaan agama sih nggak ada sih rasis di sini tuh. Kita di sini benar-benar semua satu, nggak ada yang namanya itu perbedaan agama, perbedaan suku. Di sini semua nggak ada sih, kita semua sini keluarga. Ada 3 kelompok, kami keluarga. Teman-teman yang lain nih, ini kan tadi versi Putri nih, cewek nih, rindunya pasti me time nyalon begitu ya. Kalau cowok nggak mungkin nyalon dong. Atau memang nyalon juga nih? Gimana tuh? Apa yang dirindukan nih? Ya, duluan ya. Kalau yang dirinduin sih bener sih masakan mama ya. Masakan mama ya. Pasti dirinduin ya. Main bareng teman juga rinduin kali ya. Juga mungkin pacar kali ya. Waduh. Udah 2 minggu Say hi nggak dulu ketemu ya. sama pacarnya, mana tahu nanti nonton. Siapa sih namanya? Alfi. Alfi. Iya. Itu cowok atau cewek? Nama saya Alfi. Oh, nama kamu Ya, Alfi. Maksudnya nama pacar kamu? Putri. Putri. Halo Iya. Putri. Ini Alfi lagi di sini lagi podcast bareng kita. Alfi, Putri jurusan apa tuh? Jurusan ilmu budaya. Ilmu budaya. Iya. Oh, oke. Udah lama pacaran? Baru aja sih. Hati-hati Putri, di sini biasanya ada cinta lokasi tuh kayak biasanya. Setuju ya? Setuju. Tapi selain itu apa lagi yang dirinduin? Ya ngumpul bareng teman gitu kan. Ngumpul bareng Iya. teman ya, nongki-nongki Nongki-nongki gitu ya. Di sini nggak bisa nongki-nongki Iya. karena semuanya urusan Iya, pengabdian, program prokerja kerja, harus program selesai. Ditungguin terus nih Tungguin prokerja. terus. Oke. Iya. Kalau Bang Zuri sendiri? Kalau Zari sendiri saya lebih ini sih Bang, rindu, yang pasti rindu masakan mama. Saya juga rindu ngumpul Pacar. sama keluarga saya. Kalau pacar alhamdulillah belum punya pacar. Oke, di sini sebutnya belum punya pacar ya. Iya. Tapi mudah-mudahan pulang KKN punya pacar gitu. Belum tahu juga. Oke. Karena kan maksudnya sama teman-teman tuh kan juga pasti kita rindu juga kan Bang. Iya. Teman-teman, kalau saya kan dari Medan, pasti kebiasaan saya kalau nggak kuliah, pulang kuliah itu ngerjain tugas, nongkrong bareng teman. Iya. Itu yang saya rindukan gitu. Selain daripada keluarga yang jadi faktor nomor 1 tadi Bang. Itu sih. Artinya meskipun sudah happy di sini, tapi tetap merindukan rumah, merindukan kamar, merindukan Bang. teman-teman, Iya. begitu ya. Oke, saya mau nanya sedikit, pasti teman-teman tahu mengenai KKN Desa Penari yang udah sangat viral banget tuh ya, cerita-cerita horornya. Tapi apa ada juga sih kejadian-kejadian yang mungkin hampir-hampir mirip lah dengan KKN Desa Penari itu? Boleh dari Bang Alfi dulu. Kalau kejadian-kejadian yang menarik belum ada ya Bang ya. Karena masih aman-aman aja selama 2 minggu lebih kami di KKN di sini masih aman-aman aja. Jadi belum ada kejadian-kejadian yang mistis ya, belum ada. Mungkin. Kalau untuk pengalaman mistis alhamdulillah belum ada, dan jangan sampai ada kalau bisa. Tetapi karena mungkin kami di kelompok 125 juga udah tahu tentang cerita KKN Desa Penari, jadi kami mungkin saling lebih menjaga, mengingatkan satu sama lain untuk berperilaku lebih sopan mungkin. Karena kita kan istilahnya ada di daerah orang lain gitu kan Bang. Maksudnya jangan sampai kita melanggar norma-norma ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya mungkin nggak boleh dilakukan gitu, jangan sampai. Kalau kami seperti itu sih Bang. Anak cewek pasti beda nih, karena ke kamar mandi aja harus ditemenin. Enggak. Jadi kalau dari kelompok kami sih belum ada sih Bang mistis-mistis. Kalau untuk toilet, puji Tuhan kamar kami udah ada toiletnya di dalam. Jadi nggak takut gitu kan. Dan lampu kamar mandi harus selalu hidup. Kuncinya lampu kamar mandi harus selalu hidup. Lampu kamar ada 2, yang mati 1 aja, jangan banyak-banyak gitu kan. Biar ada cahaya gitu. Terus kalau ya balik sama sih kayak mereka juga belum ada kejadian-kejadian mistis. Dan jangan sampai ada, karena saya sekamar sama orang yang agak penakut ya. Jadi kalau dia aja takut, saya takut juga gitu kan. Saya takut sama siapa lagi nih? Iya gitu kan. Jadi kalau saya nenangin dia, yang nenangin saya siapa gitu kan. Ya sih so far gak ada sih untuk kejadian mistis. Artinya masih enjoy lah ya selama 2 minggu teman-teman berkegiatan di sini, tidak ada problem lah ya. Alhamdulillah belum ada. Belum ada. Tapi kan USU sudah mengirim nih sebagai sebuah instansi, mungkin USU ya kelihatan nih USU melakukan pengabdian masyarakat, itulah salah satu efek untuk USU. Tapi untuk efek diri pribadi, apa sih yang berubah teman-teman rasa di dalam teman-teman diri masing-masing itu
Saya setelah KKN yang sebelumnya nggak bisa sosialisasi masyarakat, setelah KKN jadi lebih enak nih ngobrol dengan masyarakat atau hal-hal lain yang mungkin teman-teman rasa yang berubah setelah teman-teman ikut KKN. Mungkin yang bangunnya biasanya jam 10 tapi ketika KKN jadi terbiasa bangun jam 6 gitu atau apa. Silahkan dari Bang Alfi dulu. Kalau yang berubah dari saya itu banyak ya Bang ya. Dari bangun pagi misalnya, kan dengan tema pendidikan itu kan harus mengajar ke sekolah-sekolah itu. Jadi saya harus bangun tuh jam 6 pagi tuh, mandi, berberes atau makan semua itu segala macam tuh harus selesai jam 7 gitu untuk mengajar. Juga membantu saya dalam bersosialisasi. Sebelumnya saya kurang bisa untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas gitu, berbicara depan umum gitu, kurang bisa. Tapi dengan KKN ini membantu saya melatih saya untuk bisa banyak berbicara depan umum, bersosialisasi dengan masyarakat, dengan mengenal banyak orang lagi gitu Bang. Ya. Mengubah diri. Sebelum dan Sesudah, iya. Setuju dengan Bang Alfi atau gimana Bang? Kalau saya setuju Bang. Jadi saya yang sebelumnya mungkin lebih santai di Medan gitu. Jadi saya terpacu untuk lebih bangun lebih pagi, nyiapin sarapan sendiri, juga persiapan sebelum memulai program kerja gitu-gitu sih Bang maksudnya. Jadi lebih gampang gitu selama di sini menata diri sendiri gitu Bang. Artinya memang diri sendiri nih yang ngurus diri sendiri. Betul. Nggak bisa nungguin Iya. mama lagi gitu. Nggak Iya, bisa benar. mengharapkan mama gitu kan, nggak bisa minta tolong, minta ini ya kan, Karena langsung. mereka masing-masing juga ngurus Iya. diri masing-masing. Betul Iya, Bang. benar. Jadi nggak mungkin kan saya minta tolong tolonglah gitu kan mungkin Nah, gitu dia sih juga Bang. memang- Dia juga ngurus diri sendiri gitu Bang. Betul. Artinya banyak yang berubah ya. Betul Bang. Kalau dari saya sih lebih ke ini sih. Biasanya kalau pagi itu susah bangun. Jadi sekarang udah wajib bangun jam 6 karena ada piket masak. Iya. Iya. Jadi yang cewek-cewek tuh setiap per minggu itu beda-beda kelompok piket masaknya. Jadi udah jadi kewajiban bangun pagi jam 6 untuk masak. Terus ada beberapa teman-teman yang cuci piring pagi-pagi kan. Itu air masih dingin kayak es batu gitu kan. Jadi pagi-pagi tuh tangan udah dingin, udah tremor gitu kan Biasa pagi-pagi. itu nggak pernah ditemukan waktu di rumah. Di rumah ya. Pernah tapi nggak sepagi itu gitu. Pastinya pernah tapi ya nggak sepagi jam 6 pagi juga kan. Biasanya pernah sih tetap ngebantu orang tua juga. Tapi ya gitu kayak jam 6 pagi udah harus bangun. Lalu udah ada piket masak, lalu mandi tuh kadang mandi kadang enggak, harus buru-buru juga. Tapi parfum wajib on. Wajib on. Wajib on Wajib dong. on. Biar kayak orang ngeliat oh ini anak mandi gitu. Padahal parfum doang gitu kan. Terus juga yang aku senengin selama KKN ini jadi punya banyak teman baru sih. Itu karena aku tipe orang yang suka berteman. Jadi ketemu orang baru, kenal dari kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi semua tuh jadi teman gitu. Itu sih senangnya dari KKN ini gitu. Oke, artinya kalau saya simpulkan teman-teman sebenarnya merasa KKN ini sangat berguna untuk diri masing-masing. Jadi teman-teman sepakat nggak sih kalau KKN ini sebenarnya teman-teman merekomendasikan untuk sobat-sobat USU yang lain kalau nanti sudah tiba masanya ambil tuh KKN tuh gitu, Iya. atau gimana? Kalau saya pribadi saya menyarankan untuk sobat USU yang belum mungkin mengambil program KKN untuk ketika waktunya nanti sudah tepat ya silakan mengambil program KKN karena dari sini kita bisa tahu, kita bisa lebih mengenal diri sendiri, kita lebih bisa mengenal masyarakat sekitar dan kita lebih istilahnya lebih aware lah gitu Bang kan sama kehidupan sekitar juga. Kalau dari saya seperti itu. Erika atau Bang Alfi ada komentar lagi? Sama sih, sama seperti itu. Sama sih Bang, kalau bisa diambil aja karena ini bisa jadi apa ya? Buat orang yang introvert bisa jadi ekstrovert selama KKN kayaknya. Ketemu orang banyak, ngelatih cara bicara, terus juga tahu nih adat-adat yang ada di daerah tersebut tuh gimana gitu Bang. Jadi saran saya ya coba diambil gitu. Nah, tahu yang jomblo kan jadi punya pacar ya enggak? Ya enggak? Ya, ya betul betul. Iya ketemu di sini kan ada Karang Taruna kan. Oh iya. Siapa Ada tahu gadis. nanti jadi warga beneran di Iya, sini ya. yang cowok kan ada gadis-gadis desa gitu Waduh. kan. Pasti udah ketemu dong. Udah ketemu. Udah ketemu Lihat-lihat. dari Karang Taruna, kawan-kawan Karang Taruna udah ketemu, ada beberapa gadis desa gitu kan. Ya, udah Udah kenalan juga gitu kan.
Kalau diincar mungkin masih belum. Masih belum, karena masih 2 minggu. Iya. Kita nggak tahu minggu ke depannya gimana. Betul. Kan? Ketiga sih biasanya tuh. Oh iya ya, biasa udah dekat-dekat mau pulang gitu biasanya. Oke. Tapi nanti teman-teman sangat happy, sangat enjoy bisa ikut KKN dan sangat merekomendasikan sama teman-teman sobat USU yang lainnya yang belum KKN untuk ikutan program KKN ya. Oh, iya. Dan Ya. satu lagi Bang, sorry sebelumnya. Boleh. Menurut saya kenapa kami juga mengambil program KKN, karena mungkin kalau mungkin ada yang berpikir, teman-teman dari sobat USU mungkin ada yang berpikir jadi kuliah bakalan terhambat nih karena Iya, KKN kalau ikut gitu kan, KKN gitu ya. memperhambat proses Iya. belajar mengajar. Saya rasa enggak gitu Bang, karena selama ini kita kan udah kuliah dari rumah gitu kan, dari Ya, Zoom. daring ya. Daring. 2 tahun pandemi. Betul. Jadi kalau dari pihak USU-nya sendiri, dari dosennya sendiri juga bakal memfasilitasi gitu Bang bagi mahasiswa-mahasiswa yang ikut program KKN. Jadi nggak akan ada kendala kalau nggak ada soal problem. Itu sih Bang. kalau Jadi menurut jangan sampai takut untuk Iya, KKN ya. Betul Bang. Apalagi takut ketemu orang baru, jangan, malah Iya, lebih asik sebenarnya, betul, Bang. malah lebih asik ketemu orang Kenal baru. kawan-kawan baru juga. Baru, Betul. gitu. Seru sih KKN tuh. Kenal banyak orang juga, lalu banyak culture yang terpendam, kayak culture yang kita nggak tahu sebelumnya tuh kita jadi tahu. Dan kayak ini, kayak kami kan beda fakultas semua, terus kayak jadi bisa temenan gitu, bisa jadi saling keluarga lah di sini. Iya. Itu sih so far. Oke, saya ke pertanyaan terakhir. Mungkin harapan teman-teman untuk pelaksanaan KKN ke depannya itu ada masukan atau ada harapan, mungkin silakan dari Bang Alfi, mungkin boleh saya tanya terlebih dahulu. Harapan saya untuk KKN selanjutnya sih agar lebih baik lagi lah Bang ya dalam pelaksanaan ataupun persiapannya, agar semua program ataupun program kerja yang kami yang diusung itu lebih cepat terlaksana gitu Bang. Iya, seperti itu. Itu masukan dari Bang Alfi. Masukan dari saya, ya. Bang Zahri. Iya, Bang Sari. Kalau dari Zahri sendiri Bang, sama sih basicnya Bang. Cuman mungkin kalau menurut saya itu untuk lebih bagi pihak USU-nya mungkin persiapannya ke depan tuh diharapkan lebih matang. Jadi karena kami di awal itu Bang dijadwalkan kita di bulan 9 ya. Bulan 9. Tapi karena mungkin ada beberapa problem gitu kan Bang. Memang kami juga maklumi. Kita akhirnya berangkat di bulan 9. Bulan 9, cuman seharusnya kami di bulan 8, sorry, sebelumnya. Begitu sih Bang. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya kegiatan KKN ini bakalan berjalan lebih lancar lagi, lebih baik lagi gitu ke depan Bang. Jadi nggak akan menimbulkan permasalahan bagi pihak kampus ataupun bagi pihak mahasiswa yang berangkat. Gitu sih Bang. Itu masukan dari Bang Sari. Iya. Keren. Kak Erika silakan. Kalau masukan dari aku sih sama sih Bang, kayak mereka juga lebih matangin persiapannya sih Bang. Kayak KKN kita kan yang awal itu 2 bulan ya. Iya, 2 Jadinya bulan. cuma 35 hari. Terpangkas Jadi nih. terpangkas banyak kan. Jadi untuk prokja-prokja yang udah dibikin sebelumnya itu jadi harus dirapatin nih. Jadi banyak mungkin beberapa prokja yang terpotong Bang, karena jadwal kita kan jadi awalnya 2 bulan jadi cuma 35 hari kan. Terus saran dari saya sih yaitu sih lebih ke persiapannya sih Bang. Iya, lebih dimatengin untuk persiapan ke depannya gitu. Biar nggak ada yang sakit hati juga kan kalau misalnya udah bikin prokja tiba-tiba banyak prokja yang terpotong, di-cut gitu kan. Iya sih, lebih segera itu aja. Sama sih Bang, mungkin yang tadi sorry saya mau nambahin soal program kerja bagi mahasiswa yang berangkat. Kan karena kami sudah mempersiapkan matang-matang tuh Bang. Jadi ketika datang ke sini dengan waktu yang dipangkas juga cukup banyak gitu kan hari-harinya Bang. Jadi kami terpaksa harus lebih rapat nih program kerjanya, sehingga mungkin mohon maaf sebelumnya ada beberapa program kerja yang tidak dapat terlaksana ataupun kurang maksimal hasilnya Bang mungkin. Tapi kalau misalnya waktunya 2 bulan, saya rasa kami juga bakalan lebih akrab gitu sama masyarakatnya, lebih leluasa dalam menjalankan program. Itu sih Bang. Tapi meskipun sudah di-cut, teman-teman tetap harus ready terus ya, apapun yang terjadi begitu ya. Keren. Nah, saya rasa memang sebagai mahasiswa pasti harus selalu siap apapun keadaannya. Nah, itu dia Sobat USU. Sangat menarik nih percakapan kita sama teman-teman yang sedang ikut KKN di Desa Sempajaya.
Kabupaten Tanah Karo, ya, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi motivasi nih sama sobat-sobat USU yang lainnya yang belum mengambil program KKN, supaya jangan takut untuk ikut program KKN, karena KKN itu banyak hal yang akan kamu dapatkan yang mengubah diri kamu sendiri dan juga bertemu dengan orang-orang baru yang ada di desa. Betul, begitu ya. Oke, sobat USU, kita udah ada di penghujung podcast kita pada hari ini. Simak terus UCAS di episode-episode lainnya, dan mungkin kita akan ada UCAS yang lainnya, dan terkhusus di episode-episode spesial yang akan membahas berbagai macam program-program yang terkait dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pantengin terus seluruh sosial media USU, baik di Instagram, TikTok, Facebook, dan semuanya sosial media, agar kamu tidak ketinggalan informasi, semua pengumuman, semua pemberitahuan yang ada di Universitas Sumatera Utara. Mungkin itu saja dari kita yang ada di Desa Sempajaya, Kabupaten Tanah Karo, dan salam Sobat USU, sampai jumpa di UCAS lainnya. Bye.